اللهم صل وسلم على نبينا محمد سعد والنصر والسبالة الحث على المسلم بثابت بالبشر رشدا والدعاء على خير رشد مرضاته ومدارة والدعم أهل النعمة من بقي ورمضان وجعلنا ونشرنا أمامنا بك مرض أخلاص في ذلك المسلمين برحمتك يا الله بسم الله على حل وقال الحكيم Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 130. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam pernah melewati sebuah pekuburan. Lalu beliau memanggil salah seorang penghuni kubur. Maka penghuni kubur itu dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini kan mukjizat Nabi Isa. Memang serius kan bisa menghidupkan orang yang mati, bisa dihidupkan sidik, ya kan? Orang yang buta bisa ampih buta, tuli ampih tuli, ya kan? Nah, apa penyakit yang berat-berat, ya kan? Yang manusia biasa ada kawa menyembuhkannya, sidik bisa menyembuhkan. Itu dengan izin Allah, kan mukjizat caranya. Ya kan mukjizat Nabi Isa, yang mati hidup kembali. Nah, itu mukjizat Nabi Isa. Maka penghuni kubur itu dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian beliau bertanya, siapakah engkau? Lalu ia menjawab, dahulunya aku adalah seorang kuli. Nah, kuli inilah bekerja kepada masyarakat, tukang angkat-angkatnya. Pada suatu hari aku membawa kayu bakar milik seseorang. Lalu aku mengambil sedikit kayu itu untuk tusuk gigi lainnya. Sedikit saja ambil orang untuk tusuk gigi, rupanya kesulitan gigi. Dan rupanya bakas nang daging. Ya kan? Daging rupanya nang bakas nang daging seruan jangan. Nah, kalau ada pina apa umpamanya salah. Lalu kan apa budalan pokoknya jangan tidak ini salah. Lalu kita melihat ampun orang apa, ya kan? Kalau di Anwena nah sedikit kayu itu untuk tusuk gigi. Karena itu aku masih diadili sejak aku mati sampai sekarang. Nah, diadil itu kan berarti kan belum beres lagi urusannya belum beres karena ada mengambil sedikit kayu orang, hanya sedikit kayu yang diambil. Ya kan, kayu orang anak manu gigi tadi kan, apalagi lemunnya banyak yang diambil. Disikung aja pulang yang diambil itu ampun orang satu orang sakit. Ampun orang tuh diambilnya sedikit, mengalir manu gigi itu kan sedikit saja. Kemudian, nah ampunnya itu hanya sikung aja pulang. Ya, kenapa? Nah, apa? Ya, kenapa? Berat pengaruhnya adalah hisapnya ada beres, ya lah. Nah, jangan berurusan manusia ini dasar-dasar. Apalagi ampunnya mengambil ampun orang yang banyak ribuan orangnya. Korupsi itu bagaimana nanti apa? Korupsi itu kan banyak banget diambilnya. Ampun anggaran korupsi itu, kata-kata korupsi itu banyak. Ya kan? Kata-kata korupsi itu kan sedikit banyak. Ya. Kemudian yang dikorupsinya itu kan pada satu orang ampunnya banyak orangnya. Akhirnya gitulah lebih dahsyat lagi. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ini doa dari penulis kitab daripada pengarang. Mudah-mudahan kita masuk di dalam doa pengarang kitab ini. Ujasirin, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, serta karuniakanlah kepada kami sifat ikhlas hati di dalam segala urusan kami. Nah, ini doa pengarang kitab, yang mana pengarang kitab ini ulama besar, wali besar. Semoga kita masuk di dalam doa musannif ini. Semoga kita buat di dalam
doa musannif ini karena kita mempelajari kitab Sidin, mendengarkan karangan Sidin, mempelajari karangan daripada pengarang kitab ini. Semoga kita yang mendengar dan mempelajari terbuat di dalam doa Sidin ini. Itu doa Sidin, doa semoga diampuni kesalahan, semoga diampuni dosa. Ya mana itu? Itu syahidnya adalah apa? Itu tusuk gigi aja yang diambil itu bisa memberatakan hisab. Nah, sedikit aja yang diambil ampun orang, yaitu tusuk gigi kayu untuk manu gigi kan harus benar, sedikit benar itu sudah memberati akan hisab. Apalagi namun banyak itu dahsyat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan hisab kita. Oleh karena itu sunnah setelah nang ayat yang adalah inna ilaihi nang ayat yang akhir daripada hal ataka haditsul ghasyiyah. Inna ilaina iyahum thumma inna alaina hisabahum. Maka kita dianjurkan bahwa sunnah hukumnya kita berdoa di situ dengan doa Allahumma adkhilnil jannah bi ghairi hisab atau Allah mahsibni hisaban yasira. Itu sudah hukumnya di situ kan. Allah mahsibni hisaban yasira artinya ya Allah hisablah ulun hisabnya yang ringan, tapi masih ada hisab ringannya di akhirat itu kan. Ya kan? Ringan di akhirat ya namun dibandingkan ya di akhirat ringan ya repot dua. Ya kan? Oleh karena itu bagus saja dan sebutingnya aja Allah madkhilna jannah bi ghairi hisab. Ya Allah ya Tuhanku masukkanlah aku ke dalam surga tanpa dihisab. Itu yang lebih adalah madkhilna jannah bi ghairi hisab. Karena ujar Nabi apabila seseorang itu dihisab itu pasti gara-gara yang ringannya. Itu kan ajar Nabi juga namun seseorang itu sudah dihisab gara-gara ringannya. Maksudnya kata-katanya ringan, ucapannya ringan, sambatannya ringan, tapi nangaran di akhirat. Nangaran di akhirat, sedangkan hari akhirat itu sama ulang 1000 tahun hari kita ini, ya kan? Sekalipun sehari jangan antrinya, ya kan? Antrinya hisab sehari jadi akhirat, tapi hari akhirat sehari sama ulang 1000 hari kita sini, ayo 1000 apa? 1000 tahun. Satu hari akhirat sama lawan 1000 tahun hari kita di dunia ini. Ayo ada gampangan. Ya lawas juga ya lawas juga ya jadi orang seseorang pun sudah dihisab tuh kalau dari kan ya. Karena itu kan sebut ini aja ada jannah dia ghairi hisab. Itu ya Allah itu aku masukkan aku ke dalam surga tanpa hisab. Namun kita melihat amal kita, ibadat kita itu rasa jauh banget, tapi kita berumpat. Nah itu aja berumpat di orang-orang. Nah mereka itu masuk masuk surga tanpa dihisab. Itu para aulia, para orang para ulama besar. Para ulama besar, para wali Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para rasul, jelasnya mereka masuk surga langsung. Para ulama besar, para aulia mereka itu masuk surga langsung. Ya kan? Tanpa hisab tak berumpat aja lawan mereka kita. Jalannya kita cinta kepada mereka, ta'alluq hati kita kepada mereka, ittisal hati kita kepada mereka. Namun kita memandang amal kita, ibadah kita rasa jauh benar, tapi kita berumpat saja
dengan mereka, berbuat di kapal mereka, berbuat di mobil mereka, berbuat di pesawat mereka, berbuat di kereta mereka. Nah, ya kan berumpat. Ya kan mereka tanpa hisab juga kita nak umpat. Karena terbuat di situ. Nah, ya kan. Namun karena terbuat namun karena terbuat di kapal mereka, di pesawat mereka, di mobil mereka. Nah, lihat hendak nang bilai hisab. Karena kayak kita ini rasa jauh banyak lah. Oleh karena itu, apabila kita umpat di mobil mereka, di pesawat mereka, di kendaraan mereka, maka kita akan umpat juga masuk surga bilai hisab. Jalannya dengan ittisal dengan mereka, berhubungan dengan mereka, ta'alluq hati dengan mereka, cinta mahabbah kepada mereka. Nah, itulah pasti aja siapa yang cinta kepada mereka, mereka ditarik mereka. Ya, siapa yang cinta kepada mereka, ditarik mereka. Siapa yang ittisal ta'alluq hatinya, ditarik mereka. Dipegang mereka tangannya. Nah, ya kan. Ya kan? Dipegang mereka dengan tangannya, dibawa mereka, berumpat lawan mereka, dibawa mereka sama-sama lawan mereka. Nah, ya kan? Kalau mahabbah kepada mereka, kalau ittisal ta'alluq hati kepada mereka, ya kan? Ini yang paling luar biasa. Ya kan? Kita memandang amal ibadah kita, dan apa-apanya itu kan belum tentu. Masalah diterimanya kan kadang kita nggak tahu. Ya, namun kita mengandalkan amaliyah kita, dan apa-apanya. Ada kawan mengandalkan amaliyah kita, mengandalkan apa ibadat kita. Ada kawan kita mengandalkan, ya kan? Cuman itu kita ya bersyariat ya, nah kita bersyariat benar itu artinya adalah kita bersyariat ikhtiar, tapi ya mengandalkan nggak ada juga. Ya kan? Kita bersyariat benar aja, ada ikhtiar benar aja, nah amal ibadah itu ya kan, mengandalkan nggak ada juga. Ya kan? Dan ianya adalah apa, syafaat dari mereka, para nabi, para rasul, para ulama besar, para aulia Allah. Nah, itulah ianya syafaat dari mereka. Mohon kepada Allah napa supaya mereka napa menarik kita bersama-sama mereka. Nah, itulah ianya. Dengan jalan apa? Ittisal ta'alluq hati kepada mereka, mahabbah hati kepada mereka. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita. Semoga Allah menjadikan kita, ibu bapak kita, guru-guru kita, anak-anak kita, zuriat-zuriat kita, istri-istri kita, Allah jadikan kita dan mereka itu yang tersebut termasuk daripada orang-orang yang senantiasa ittisal hati kepada para nabi, pada para rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, dan kepada ulama dan kepada aulia, kepada salihin, ittisal hati kepada mereka, mahabbah hati kepada mereka, ta'alluq hati kepada mereka dengan berkat Nabi Muhammad SAW dan dengan berkat para aulia, para salihin. Kemudian sebagaimana perbuatan zalim itu dilarang, begitu juga membantu perbuatan zalim walaupun hanya melalui ucapan. Jadi kalau kita membantu orang maksiat, tak umpat jiwa dosanya. Ya, ada orang kemarin berbuat maksiat tapi kita membantunya. Ya, ada orang hendak korupsi tapi kita menuliskan apanya kan? Ya kan? Umpat juga merusakkan apanya kan, ya kan? Membantu orang yang zalim, tak umpat dosanya, malah dosanya sama, ya kan? Dapatnya ada, dosanya maka sama, ya kan? Jangan punya korupsi umpama adalah,
Ya kan? Dibalikin kan sedikit. Umpama adalah dosa maka sama. Karena membantu. Ya kan? Atau yang lain ada apa? Korupsi atau yang lainnya apa aja? Yang maksiat yang kada boleh apa aja? Kada membantu orang berbuat zalim, berbuat maksiat, tak umpat dosanya. Sekalipun satu kalimat boleh, sekalipun satu kata, tapi satu kata ini adalah isinya membantu mereka, menolongi mereka, atau memberikan semangat terhadap mereka berbuat zalim. Umpan dia. Padahal satu kalimat satu kata aja, yang mana satu kata satu kalimat ini adalah tujuannya memberikan tujuannya membantu mereka untuk berbuat maksiat atau memberikan semangat terhadap mereka atau memberikan dukungan terhadap mereka dengan satu kalimat ini. Mereka yang berbuat maksiat maksudnya dengan satu kalimat yang mendukung, kalimat dan memberikan semangat bagi orang yang hendak berbuat maksiat. Tak umpat jua, hanya ucapan aja, ya sedikit satu kalimat aja orang umpat naudzubillah min dzalik. Rasulullah bersabda, man masya ma'al zalimin wi'inahu ala zulmi azallallahu qadamaihi an sirat yaumil tadhawtu tal'atu fihi al-aqdam. Artinya siapa yang berjalan bersama orang yang zalim karena hendak menolong kezalimannya, niscaya Allah akan menggelincirkannya dari jembatan titian pada hari ketika kaki-kaki manusia terpeleset. Nah ya kan? Ini membantu orang zalim tak umpat jiwa dosanya sampai-sampai ketika bertitian di depan berjalan di titian siratal mustaqim, anak menuju surga terpeleset ujar kakinya, ya kan? Sempat dia masuk ke neraka. Naudzubillah dari tentu aja ini namun ada bertaubat maksudnya. Bertaubat kan lain pulang. Dan Abu Hurairah anhu berkata, "Idza kana yaumul qiyamah munadun aina dhalama wa yaqwanu dhalama wa syaqu dhalama aina man la falahum dawatan wa baralahum qalaman." Qala fasma'una fi tabutin wahidin thumma siqa bihim ala rusul khalaqina jahannam. Artinya apabila tiba hari kiamat maka akan ada seorang malaikat yang berseru memanggil manakah orang yang zalim. Nah ini disuruh oleh malaikat pengumuman. Oleh malaikat mengumumkan mana orang yang zalim dan malaikat dan manakah orang yang menyediakan tintanya. Cinta yang polpen adalah mana yang membantu tak umpat juga. Ayo. Manakah nama para pembantu orang zalim? Manakah orang yang zalim? Para pembantu orang zalim. Manakah orang-orang yang meniru orang zalim? Dan manakah orang yang menyediakan tinta dan menyiapkan pena untuk mereka hamba umpat juga? Ya kan, yang menyediakan tinta, pulpen adalah pensilnya untuk mereka berbuat zalim tak umpat juga. Kemudian mereka dihimpun dalam sebuah peti dan mereka diseret di hadapan para makhluk menuju ke neraka jahanam. Naudzubillah. Dan sebagian ulama mengatakan hadis tersebut sebagai hadis marfu'. Jadi hadis marfu' maksud hadis marfu' itu hadisnya disandarkan kepada Nabi. Ya, itu hadis marfu' berarti hadis itu disandarkan kepada Nabi, hadis marfu' artinya. Ada salah seorang imam berkata diberitakan kepada kami bahwa para ulama berpendapat tidak ada orang yang lebih berat siksaannya dibanding mereka tersebut. Karena mereka ditempatkan pada peti yang sangat sempit dan siksa yang bersangatan. Ini pendapat sebagian ulama malah. Jadi orang yang zalim, yang membantu orang zalim, maka itu dahsyat siksaannya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Abu Syadramah menyatakan wallahu a'lam bishawab. Ya Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Pertaikan ini nak ini anak mana dah kemudian. Berbagai